Program Tribunnews and Fokus Tribuners hari ini membersamai Anda kembali bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, nama-nama calon legislatif atau caleg populer dari Partai PDI Perjuangan ini beberapa diprediksi tidak lolos masuk ke kursi Senayan. Sejumlah kader PDIP tersebut merupakan elit partai yang juga sangat populer karena kerap kali warawiri dan menghiasi media tanah air. Belum lagi beberapa di antaranya juga merupakan petahana dari anggota DPR RI yang saat ini masih duduk di kursi wakil rakyat di Senayan, Jakarta Pusat. Lalu sebenarnya apa yang membuat banyaknya caleg PDIP populer ini keok dari nama-nama baru yang kemudian lolos ke Senayan? Saya akan membahasnya Tribuners, sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya. Ada pengamat politik dari Citra Institute, ada Bang Efriza. Bang Efriza, selamat datang. Terima kasih sudah bergabung, Bang Efriza. Ya, terima kasih atas undangannya untuk Mbak Nila dan terima kasih untuk Tribun News. Baik, terima kasih juga Bang Efriza menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Kita diskusi hari ini terkait bagaimana banyak calon legislatif dari PDI Perjuangan yang cukup populer, ini nama-nama yang cukup beken, sering warawiri di layar kaca begitu ya Bang ya, tapi ternyata justru dalam kontestasi pemilihan kursi Senayan ini tidak lolos di periode yang sekarang. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Efriza. Ya, melihat fenomena saat ini, jelas Mbak, ada hal yang menarik. Yang pertama adalah ini membuktikan bahwa caleg-caleg ini bisa dikatakan kita bisa mengasumsikan awal ia tidak merawat dukungannya atau merawat dari konstituennya. Hmm. Nah, yang kedua adalah kalau kita melihat fakta-fakta tersebut, bisa saja ini terjadi karena caleg-caleg ini merasa bahwa ia populer, ia akan terpilih kembali, dan ia dengan mudahnya tidak mempersiapkan diri dalam hal kampanye, ataupun ia benar-benar merasa bahwa tim suksesnya maupun struktur partai sudah pasti akan memilih dirinya. Dan berikutnya, ini yang ketiga adalah bisa jadi ini ada hubungannya dengan Pilpres yang menyebabkan mereka tidak terpilih, dan ini juga berkontribusi dalam hal ini ada dua partai yang semakin besar suaranya, yaitu PKB, kedua adalah Golkar, dan yang ketiga adalah PKS. Nah, ini adalah sebuah fenomena yang bisa kita lihat ada hubungannya dengan Pilpres, ada hubungannya dengan bagaimana ia mendapatkan limpahan suara dari mendukung salah satu pasangan calon atau dia dijadikan sebagai cawapres. Dan yang berikutnya juga bisa kita asumsikan bahwa ini semakin memperlihatkan ada masalah dalam pengkaderan PDI Perjuangan ataupun PDI Perjuangan dalam menyiapkan calon-calonnya. Nah, ini menjadi tanda tanya besar, adakah memang partai benar-benar memahami dari kondisi di dalam internalnya? Apakah memang orang itu kalau diajukan kembali akan terpilih atau tidak? Dan ini adalah fakta yang saya rasa ini kesempatan untuk introspeksi bagi PDI Perjuangan, dan ini adalah momen yang pas dengan caleg populernya gagal. Hmm. Seperti itu Mbak Hmm. pembukanya. Oke, baik Bang Efriza. Tadi Abang sempat menyinggung faktor Pilpres begitu ya, bisa jadi salah satu penyebab gagalnya caleg-caleg ini. Apakah kemudian ini berkaitan soal perbedaan pilihan dari masyarakat yang memang memilih pasangan untuk Pilpres yang berbeda, lalu senada dengan tidak memilih caleg-caleg dari PDI Perjuangan, atau ini juga berkaitan bagaimana kemudian sosok-sosok populer ini kerap kali muncul ke publik dengan narasi yang juga mengkritisi pemerintahan, menggaungkan soal kecurangan dan lain sebagainya, Bang. Hal-hal apa yang menurut Bang Efriza ini menjadi faktor Pilpres juga berpengaruh? Iya, faktor Pilpres yang tadi saya katakan berpengaruh ini banyak hal ya. Hmm. Yang pertama, faktor Pilpres ini adalah menguntungkan bagi contoh saja, bagi Pak Muhaimin Iskandar ketika ia
dicalonkan menjadi cawapres, suaranya langsung melejit dan mendapatkan beberapa porsi di daerah-daerah. Nah, sementara PKS juga dengan mengusung Anies Baswedan dengan kuatnya ia untuk mengkaitkan Anies Baswedan dengan PKS mendapatkan hal yang sangat menguntungkan. Limpahan suara dan ia merajai DPRD DKI Jakarta misalnya. Nah, lalu bagaimana dengan PDI Perjuangan? Ini membuktikan yang pertama asumsi kita adalah Pak Ganjar ini tidak punya efek elektoral ke partai. Hmm. Dan yang kedua, momen perpisahan Pak Ganjar, momen perpisahannya PDI Perjuangan dengan Pak Joko Widodo ini semakin membuktikan bahwa masyarakat juga melakukan hal yang sama. Ia tidak lagi merasa ia sangat dekat dengan PDI Perjuangan. Artinya, kalau seperti ini, berarti party ID atau ID party, ikatan secara kepartean, secara ideologi, itu dipertanyakan, mendapatkan limpahan suara 19%. Hmm. Dan berikutnya jelas bahwa faktor Ganjar dan Mahfud yang temperamen, yang emosional, ini juga mempengaruhi warga atau masyarakat beralih untuk memilih caleg yang lebih dikenal, lebih dekat, dan tidak mempunyai track record yang marah-marah ataupun yang memberikan sentimen negatif kepada pemerintah. Makanya caleg-caleg populer PDI Perjuangan yang beririsan dengan Pak Joko Widodo, yang dia komplain atau marah dengan Pak Jokowi, malah terlihat ia terlempar. Dan ini adalah suatu fenomena. Fenomena menarik yang bisa dibaca, mereka ternyata sibuk mengurusi Pilpres, tapi ia lupa merawat dukungan. Dan ia juga tidak melihat apakah masyarakat itu memang masih tertarik dengan dirinya atau jangan-jangan memang masyarakat sudah tidak tertarik dengan perilaku mereka di parlemen yang terlihat lebih emosional, yang terlihat lebih banyak melakukan serangan-serangan kepada Pak Presiden Jokowi. Dan saya juga melihat hasil Pilpres ini untuk PDI Perjuangan ini adalah sebuah tanda tanya yang harusnya dievaluasi sama PDI Perjuangan, bukan soal kecurangan pemilu semata ya, Mhm. tapi ia harus mengevaluasi bahwa Ganjar ini adalah ternyata salah pilih PDI Perjuangan. Ganjar suaranya bagus karena ada Pak Jokowi. Dan fenomena Pak Jokowi 2 periode itu melihat atau memperlihatkan keuntungan bagi PDI Perjuangan naik. Sementara dengan mengusung Ganjar, malah PDI Perjuangan kurang Hmm. sekitar 2-3%. Dan ini adalah fenomena yang harus mereka akui bahwa Ganjar itu malah bikin PDI Perjuangan mengalami kemerosotan. Dan faktor ini harus dievaluasi nantinya bahwa strategi menyerang ala PDI Perjuangan yang dilakukan oleh Ganjar kayak sekarang, jangan nanti 2029 digunakan kembali. Malah yang ada kemerosotan nantinya. Seperti itu, Mbak. Hmm. Oke, jadi efek dari sosok calon presiden dan wakil presiden ini juga rupanya mempengaruhi ya, Bang Efriza ya, untuk kemudian caleg-caleg atau mungkin suara dari PDI Perjuangan sendiri justru turun di kontestasi pemilu 2024 ini. Kalau kita melihat beberapa deretan nama yang kemudian diprediksi akan gagal ke kursi Senayan begitu ya, Bang Efriza, ada nama petahana yang juga cukup beken begitu, sebut saja ada Arteria Dahlan, kemudian ada Mas Hinton Pasaribu yang juga kemudian ini adalah nama-nama yang seringkali mengeluarkan statement-statement berkaitan soal Pilpres. Kalau dari kacamata Bang Efriza, melihat dua sosok ini seperti apa, Bang? Iya, ini artinya membuktikan untuk Pak Masinton misalnya atau Atreya Dahlan, ini membuktikan kinerja mereka di dalam komisi yang mereka ada, itu mereka tidak mendapatkan nilai positif. Hmm. Komentar mereka yang sering kali menjadi polemik, itu malah menyebabkan pemilihnya
menjauh. Satu itu. Yang kedua, saya menduga mereka ini tidak merawat dukungannya. Mereka terlalu yakin, terlalu percaya diri bahwa mereka berhasil, mereka sukses. Dan yang ketiga, bisa jadi mereka ini di daerah-daerah, khususnya DKI ya, kalau untuk Pak Masinton ya misalnya, ini mereka tidak belajar bahwa Anies ternyata kuat di DKI Jakarta. Hmm. PKS pun kuat, dan Ganjar pun juga malah dari sejak awal Ganjar itu sulit untuk masuk wilayah DKI Jakarta. Artinya apa? Artinya mereka semestinya tidak boleh terlalu percaya diri. Nah, kalau Arteria Dahlan, saya lihat memang ia banyak komentar-komentar sinisnya Hmm. terhadap bagaimana pemerintahan maupun di lembaga-lembaga lainnya. Dan ketika ia melakukan komentar sinis, dan lagi-lagi yang saya ingin garis bawahi, ternyata eranya sekarang adalah era masyarakat yang menunjukkan sifat politik Indonesia. Apa sifat politik Indonesia? Tidak temperamen, tidak caci maki, tidak menghina. Makanya orang-orang figur yang ternyata di parlemen itu temperamen, menghina, malah ia tersingkir. Dan malah banyak orang-orang baru yang hadir. Padahal kalau dibaca fenomenanya, biasanya orang-orang baru melawan petahana itu cuma bisa sampai 4 sampai 5% saja masuk. Hmm. Dan ini kok banyak sekali orang-orang baru yang masuk. Ini membuktikan bahwa mereka tidak sadar bahwa bukan seperti itu cara untuk berbicara di parlemen. Bukan seperti itu menunjukkan bahwa dia bersuara untuk masyarakat. Nah, bersuara untuk masyarakat itulah yang sepertinya masyarakat itu menghendaki orang yang santun tapi cerdas bahasanya. Hmm. Dia bisa memilih bahasa-bahasa yang baik, bukan memilih terjadinya kontroversi, bukan memilih menjadi kontroversi menyerang orang lain yang akhirnya masyarakat merasa bahwa anggota dewan ini kok barbar kalau bahasa sarkasnya. Kok kayak di jalanan parlemennya tidak terlihat nampak bagaimana ia berpendidikannya ataupun nampak bagaimana ia mengeluarkan statement yang enak disajikan atau dilihat oleh masyarakat. Dan jangan kita lupakan bahwa pemilih sekarang ini adalah banyak pemilih pemuda, Hmm. pemilih pemula, dan pemilih generasi Z maupun generasi yang sekarang milenial, Z ataupun yang muda-muda itu. Nah, ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa mereka sudah tidak senang dengan gaya-gaya para politisi yang bisa dikatakan arogan. Jadi tampilan maskulin, tampilan ganteng, tampilan keren, itu tuh bukan lagi dalam posisi yang berjas terus arogan. Tapi ia harus menunjukkan bahasa dan kalimat-kalimat yang menarik. Dan bisa jadi media sosial yang menarik pula, yang dikemas dengan baik, yang melaporkan kinerjanya, dan itulah yang bisa terpilih. Seperti itu, Mbak. Hmm. Oke, bukan lagi sosok temperamen, sosok yang kerap kali mengkritis, namun merupakan sosok-sosok yang santun yang juga kemudian tidak ibaratnya tidak membuat huru-hara di dinamika politik yang terjadi di tanah air ya, Bang Efriza. Ini kalau kita melihat secara ketokohan, ini kan sosok-sosok yang populer ini nyatanya tidak mendapatkan suara yang lebih baik dengan tokoh-tokoh yang saat ini justru unggul. Katakanlah kan ada nama artis juga, ada Once Michael yang juga kemudian diprediksi lolos begitu, Bang Riza. Ada kemudian dari latar belakang kepala daerah, istri dan sebagainya yang juga lolos. Ini kemudian kalau dari analisa Bang Efriza, terpilihnya sosok-sosok baru ini menggantikan nama-nama beken dari PDIP ini pertanda apa bagi PDI Perjuangan sendiri, Bang? Ya, kalau saya harus mengatakan bahwa PDI Perjuangan ini pertanda bahwa ia harus melakukan kaderisasi. Hmm. Mereka harus melakukan evaluasi ulang. Dan ini membuktikan bahwa PDI Perjuangan dalam pendidikan kadernya ini juga dipertanyakan. Kenapa dipertanyakan? Ya, ternyata sosok-sosok yang terlihat
ataupun yang dinyatakan oleh PDI Perjuangan sebagai kader terhebatnya malah dicoret oleh masyarakat. Nah, ini adalah sebuah bentuk anomali. Dan jangan karena dicoret, akhirnya PDI Perjuangan nantinya prediksi saya membawa narasi yang terbalik. Ini karena pemilunya adalah pemilu langsung. Hmm. Ini karena pemilunya daftar calon terbuka. Ini karena ada money politik. Ini karena adanya masyarakat yang tidak diberikan pendidikan politik. Kalau mereka membangun narasi-narasi seperti itu malah sebuah kesalahan. Nah, ini membuktikan bahwa sudah semestinya satu atau dua periode mereka dievaluasi. Dievaluasi secara hierarki, baik itu dari pimpinan paling bawah di tingkat anak ranting, ranting sampai di tingkat pusat. Jangan sampai mereka dianak emaskan. Dan ternyata anak emasnya PDI Perjuangan malah gagal semua. Nah, anak emas-emasnya ini gagal dan dimasukkan orang baru, ini menjadi sebuah anomali bagi PDI Perjuangan. Ia memasukkan orang baru, tapi ia malah menggagalkan anak-anak emasnya. Dan kemudian ia memakai narasi bahwa ini adalah sistem yang salah dengan daftar calon terbuka. Nah, sementara yang jadi pertanyaan atau kita balik adalah, kalau salah, kenapa orang-orang baru itu dimasukkan dia berhasil? Kenapa orang lama tidak dievaluasi dan mereka disingkirkan saja? Kalau ternyata mereka tidak akan berhasil. Dan ini juga fakta gitu loh. Di lapangan ternyata mereka harus membaca bahwa di lapangan ini mereka banyak yang sudah terlalu percaya diri, khususnya di DKI Jakarta. Mereka merasa bahwa 2 kali atau 3 periode mereka bisa terpilih dan mereka merasa bisa melenggang ke Senayan ataupun ke Kebun Sirih misalnya. Nyatanya kan yang orang-orang terkenal malah hilang. Hmm. Bahkan bisa kita katakan ini adalah sebuah bentuk juga peringatan dari masyarakat ideologi partai PDI Perjuangan. Jangan-jangan memang tidak bisa disuarakan oleh mereka yang berada di parlemen, si petahana ini. Ketika berbicara tidak bisa ideologi ini disuarakan oleh mereka, itu dibuktikan dengan masyarakat kok tidak semakin melekat dengan PDI Perjuangan. Malah menjauh, malah terjadi penurunan 3%. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau emang ideologi itu tidak melekat, yang menjadi kesalahan itu di mana? Sekolah kaderkah yang harus disalahkan? PDI Perjuangan punya sekolah kader yang ternyata tidak berhasil guna, Hmm. atau memang perilaku mereka yang berubah? Perilakunya menjadi perilaku yang arogan, yang kasar, yang merasa bahwa ia sudah berkuasa 2 periode, ia melupakan konstituennya. Nah, hal-hal ini yang perlu menjadi catatan kalau saya bilang, jangan lagi ia membawa narasi ini kepada sikap pemilih masyarakat yang pragmatis. Karena pemilih masyarakat pragmatis, oke, kita bisa menyalahkan masyarakat. Tapi masyarakat juga tidak mendapatkan pendidikan politik. Lalu apa yang terjadi? Munculnya artis-artis, Once, berikutnya Melly Guslau, kemudian ada istrinya Kuya Kuya, Astrid Kuya, dan kemudian juga ada nama-nama baru seperti Komeng. Ini membuktikan bahwa terjadi pergeseran. Masyarakat awalnya sempat tidak percaya lagi artis, malah masyarakat kembali ke artis. Ini artinya jangan-jangan politik kita terlalu riuh, tapi isinya tidak menjamin kehidupan masyarakat, tidak menjamin kesejahteraan masyarakat. Akhirnya, masyarakat berpikir, daripada memilih para politisi aktivis, lebih baik memilih para artis. Hmm. Setidak-tidaknya kita bisa nonton sinetron di Senayan, yang sinetronnya itu tidak caci maki, tapi sinetronnya bisa jadi lucu seperti Komeng. Hmm. Oke, ingin melihat gambaran baru artinya ya, Bang Efriza ya, bagaimana kemudian parlemen atau dalam setiap agenda rapat tidak hanya diisi dengan kritik-kritik dan juga argumen-argumen yang kemudian menyerang satu dan juga dua pihak, namun kemudian menjadi suguhan yang lebih jenakah dalam tanda kutip begitu untuk mewarnai kontestasi
politik di tanah air ini. Bang Efriza tadi sempat disinggung bagaimana PDIP meletakkan nama-nama baru begitu ya. Lalu nama-nama lama yang juga masih ikut dalam pencalekan di 2024 ini. Apakah selain memang gagal membuat strategi di Pilpres, langkah yang dilakukan oleh PDIP ini juga sebuah kegagalan di pemilihan legislatif, Bang Efriza? Iya, kalau kita lihat menarik pertanyaannya, Mbak. Yang menarik dari pertanyaan ini adalah kalau kita lihat di sekitar Desember sampai Februari, PDI Perjuangan itu nomor satu. Dan ia bahkan diprediksi sampai 25%, minimal 23%. Artinya antusias masyarakat itu tinggi. Namun, kenapa dia malah merosot? Dan nggak ada yang memprediksi merosotnya sampai 3%. Dan ini membuktikan memang ada strategi yang salah dari PDI Perjuangan. Strategi yang salah ya tentu dari Pilpres. Efek elektoralnya juga salah. Tidak terdapat kan efek elektoral. Nah, yang kedua adalah juga sebuah kesalahan dari mereka memasukkan wajah-wajah baru, kemudian wajah-wajah baru ini bisa jadi tidak disinergikan dengan orang-orang lama. Hmm. Jadi PDI Perjuangan itu mengalami satu sisi ia menghadapi kompetisi di luar dengan banyaknya kader-kader dari berbagai partai, ada 18 partai kan. Hmm. Nah, sementara dia juga harus menghadapi di internal. Kalau bahasa kasarnya itu saling injek di internal. Nah, mereka ketika melakukan serangan demi serangan antar mereka, mereka tidak memikirkan lagi bahwa semestinya mereka berjuang untuk sama-sama lolos, mereka berjuang untuk sama-sama menjelaskan ideologinya, perjuangannya, visi misinya. Dan sepertinya mereka larut dalam kompetisi yang saling menikam di internal, di dalam. Dan ini pun yang saya merasa jawabannya itu sudah dijawab oleh PDI Perjuangan sendiri. Ketika ia minta jangan sistem dengan daftar calon terbuka, ia minta calon tertutup. Kenapa? Karena waktu itu kasusnya Eva Sundari, Budiman Sujatmiko, dan beberapa petinggi dari PDI Perjuangan tidak lolos, kalah dengan orang-orang baru. Nah, kalau sampai mereka kalah dengan orang-orang baru, ini membuktikan bahwa PDI Perjuangan ini terbuai dengan mereka yang lama-lama. Sementara yang baru-baru itu diambilnya adalah yang bisa langsung mendongkrak suara. Dan inilah yang terjadi. Mereka yang punya duit, luar biasa duitnya banyak, menghadapi para aktivis atau kader yang sudah benar-benar merasa bahwa dia di DPR, dia aman, tapi ternyata dia kalah satu sisi, kalah pamor, Hmm. kalah popularitas, dia kalah juga dalam hal logistik, dan dia kalah dalam kesiapan mental. Dan ini yang terjadi, dan ini bukan sekali dua kali. Banyak anggota PDI Perjuangan misalnya, dia adalah anak menteri, tapi ia dinaikkan ke posisi DPR, ternyata ia kalah dalam kompetisi itu. Apa kalahnya? Mengelawan anak pejabat ataupun bekas anggota DPR atau DPD RI yang secara keuangannya, logistiknya itu begitu besar. Dan permasalahan berikutnya, mereka tidak merawat jaringan dan tidak merawat strukturalnya. Apa yang terjadi? Strukturalnya banyak yang beralih. Akhirnya terpilihlah orang baru. Dan terpilihnya orang baru, ini pula tidak disikapi dengan tetap menggunakan sosok-sosok lama. Hmm. Nah, ini malah sosok-sosok lama ini dalam hal rakernas ataupun dalam hal munas ataupun kongres dan segala macam sebutan yang ada di partai, mereka malah disingkirkan. Contoh Budiman Sujatmiko, Marwar Sirait. Dan ini semakin membuat mereka itu sudah kalah juga tidak dipercaya. Sudah awalnya diapresiasi, ternyata malah mendapat punishment. Hmm. Dan ketika mendapat punishment, mereka pun disingkirkan, diabaikan. Nah, ini adalah sebuah fenomena salah, keliru dalam membina kader. Kalau seperti ini terus, akhirnya mendingan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
memproduksi orang-orang baru saja, nggak usah lagi mencalonkan orang-orang lama. Ternyata orang-orang lamanya pun kalah gitu loh. Dan kalau saya bilang bahwa mereka mau menggunakan sistem proporsional tertutup yang selalu mereka gunakan, itu adalah strategi keliru dari PDI Perjuangan untuk mensiasati hilangnya para kader. Semestinya mereka harus bertanya, sekolah partai itu untuk apa jadinya? Hmm. Pengkaderan itu berhasil atau tidak? Kemudian evaluasi terhadap kinerja mereka di parlemen ada atau tidak? Jangan-jangan itu semua selesai karena atas nama kenal, atas nama mereka adalah jabat pimpinan partai atau punya kedekatan. Dan inilah yang menjadi fenomena menarik dan saya rasa ini harus dilecutkan oleh PDI Perjuangan untuk daripada hak angket kecurangan pemilu, lebih baik memperbaiki diri mereka. Hmm. 3% kalah ini lebih baik ia menarik diri dari hak angket, terus ia bilang, kita dalam posisi menata ulang PDI Perjuangan. Itu baru jempolan. Oke, lebih baik mengurusi internal PDI Perjuangan plus kader-kadernya ya, Bang Efriza ya, daripada kemudian menggulirkan hak angket yang saat ini memang terus digaungkan oleh sejumlah politisi dari PDI Perjuangan. Terakhir dari saya, Bang Efriza, jika melihat banyaknya kader-kader PDIP yang beken, yang kerap kali kritis dalam agenda-agenda DPR, begitu ya, nantinya situasi ke depan dengan banyaknya sosok-sosok baru di kursi Senayan, begitu di kursi DPR, kira-kira menurut analisa Bang Efriza akan seperti apa nantinya dinamika yang terjadi di dalam DPR ini, Bang? Ya, kalau saya melihat dengan situasi ini, satu sisi saya melihat bahwa ternyata masyarakat itu bisa melakukan evaluasi, Hmm. bisa melakukan punishment. Karena pemilu itu bukan sekedar memberikan hak memilih kita atau melegitimasinya, tapi juga sebuah reward dan punishment. Dan sekarang ini PDI Perjuangan lagi kena punishment atau hukuman. Dan ini semestinya orang baru yang masuk di parlemen, ia harus mulai belajar Hmm. perilaku seperti apa yang menarik bagi partai. Seperti apa mereka harus membawa aspirasi masyarakat. Seperti apa sikap mereka dalam rapat. Seperti apa mereka mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat, melakukan reses. Jangan sampai mereka di parlemen hanya berbicara bernada membawa rakyat, tapi rakyat dianggap banyak wajah, anomali maupun tidak tampak, dan akhirnya mereka cuma sekedar beretorika di parlemen. Dan ini adalah catatan yang perlu kita amati dan saya rasa hiruk pikuknya nanti di parlemen ini akan baru. Barunya dalam arti orang-orang lama di PDI Perjuangan yang bisa, yang sekarang ada di PDI Perjuangan, yang menandatangani hak angket misalnya, ini menjadi pertanyaan gitu loh. Hak angket ini mau lanjut atau tidak karena wajahnya sudah berganti. Dan ini pun tentunya akan menjadi hal yang lucu ketika mereka berbicara kecurangan dan segala macam, sementara mereka orang baru. Mereka harus adaptasi. Dan ketika mereka harus adaptasi, kita jadi bertanya kembali, adaptasinya mereka langsung belajar sambil berjalan, atau jangan-jangan mereka sudah lancar. Kalau sudah lancar, menjadi pertanyaan lagi, apakah mereka benar-benar merupakan caleg-caleg yang merepresentasi masyarakat atau merepresentasi partai semata? Kalau merepresentasi partai semata, otomatis mereka hanya menjadi petugas partai, petugas praksi yang nantinya tidak akan jauh beda isinya ataupun dalam proses RUU atau naskah akademik dan rancangan undang-undang pasti semuanya itu berada di DPP. 9 ketua umum itulah yang akan nanti bersuara lebih banyak atau 9 sekjen. Dan anggota dewan tugasnya cuma apa? Tugasnya cuma mengikuti arahan dari partai atau dari fraksi. Kalau seperti itu, apa yang terjadi? Yang terjadi jelas bahwa mereka tidak
tampak jelas perjuangan mereka sebagai wakil rakyat. Akhirnya DPR kita nantinya ke depan kalau ini terjadi hanya warung obrolan di Gedung Senayan. Lalu ketika mereka menjadi warung obrolan, keputusan itu ada di mana? Keputusan di belakang layar, di belakang meja, di belakang rumah-rumah makan ataupun di kedai-kedai tempat pertemuan 9 partai politik ataupun ketua umum atau via Telegram misalnya atau via WA yang hubungannya lagi-lagi mungkin saja ada di Tengku Umar, mungkin saja ada di tempat gedungnya Gerindra, gedung Nasdem dan seperti itu terus. Artinya wajah parlemen kita adalah wajah yang cuma berebut kursi tanpa kejelasan menyampaikan aspirasi, memperjuangkan keinginan masyarakat. Pembuktiannya apa? Petahana keok di berbagai daerah. Dan pembuktiannya apa? Suara partai semakin merosot. Peringkat pertama 16% itu adalah sebuah tamparan memalukan. Karena 16% ini menunjukkan bahwa kita semuanya adalah partai gurem. Partai yang semuanya bisa dinegosiasi oleh pemerintah. Partai yang tidak bisa berkata bahwa mereka kuat. Tapi ini membuktikan bahwa mereka tidak punya party ID. Masyarakat tidak punya identitas ideologi kepartaian. Mereka tidak punya program partai yang jelas, kecuali hanya narasi petugas partai. Dan itu adalah kesalahan fatal kita dalam menghadapi pemilu. Karena PDI pernah 33% dan sempat naik tinggi di eranya Pak Jokowi, kemudian ngedrop di eranya Ganjar. Dan saya rasa PDI Perjuangan kalau mau memilih oposisi, ia harus benar-benar menyekolahkan partai-partainya dengan benar dan baik. Jangan sampai suara mereka adalah suara yang bertentangan dengan masyarakat. Hasilnya di mana? Di pemilihan umum. Terjadi punishment kembali. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Efriza, Bangat Politik dari Citra Institute Tribuners, menemani obrolan kita hari ini luar biasa sekali dalam program Tribun Sound Focus. Tadi PR besar artinya harus diselesaikan atau harus dipatuhi begitu ya oleh PDI Perjuangan agar kemudian bisa memperbaiki situasi apa yang terjadi dalam kontestasi di pemilu maupun di Pilpres 2024 yang tampaknya menjadi salah satu pijakan turun begitu bagi PDIP, bukan justru naik setelah kalah dalam berbagai kesempatan. Bang Efriza, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang dengan obrolan-obrolan lain, Bang Efriza. Ya, terima kasih Mbak Nila dan mohon maaf kalau ada salah kata dan terima kasih untuk Tribun News dan saya mengucapkan selamat berbuka nantinya. Terima kasih Mbak. Terima kasih sekali lagi Bang Efriza, dan itu tadi obrolan saya Tribuners dalam program Tribun Sound Focus. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya yang pasti dengan narasumber-narasumber pilihan juga. Saya Nila Irda pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.